Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani SPD, salah seorang guru di SMA Negeri 1 Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di kelas 12 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terlihat segar sekali karena hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali di hari yang cerah ini. Semangat? Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sebelas IPA 1. Oke. Abdul Aziz? Hadir, Bu. Oke, sip. Aisyah? Ali? Hadir. Oke. Aulia? Oke. Irmawati? Oke. Maulana? Hadir. Oke. Nijma? Hadir. Hadir. Untuk lebih semangat belajar hari ini, mari kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bisa ya? Bisa. Kita mencoba untuk menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Silakan siapa yang memimpin ke depan. Oke, silakan ya sini ke depan. Hari ini kita akan masuk ke materi baru. Setelah kemarin kita menyelesaikan 2 materi. Masih ingat kan materi yang lalu? Masih ingat? Oke. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang ini. Apa? Bisa dibaca? Dari gambarnya saja sudah jelas ya. Ada gambar apa ini? Ya. Apakah ada perbedaan? Ada. Coba satu orang, siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaannya? Silakan. Siapa dulu? Ayo, siapa? Dari gambar ini kan terlihat jelas perbedaan. Jadi apa perbedaannya? Silakan. Semakin besar dan semakin kecil dan ringan. Makin besar, kecil dan ringan. Berarti menunjukkan adanya apa? Adanya kemajuan. Betul sekali ya. Jadi lebih tepatnya untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama kita akan padanya mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajarannya bisa kalian baca ya. Yang pertama
Ada. Ya, seperti itu. Jadi B.J. Habibie ini walaupun kan sekarang sudah tiada ya, kan tetapi karena jasa-jasanya yang begitu besar, yang begitu banyak untuk Indonesia, maka sosoknya akan terus dikenal. Jadi ada istilah kalau menurut bahasa Indonesia, apa istilahnya? Apa? Jas merah. Apa jas merah? Jangan pernah. Jangan menyerah. Jangan meninggalkan sejarah. Oke. Jadi dalam pembelajaran hari ini seperti biasa ya, jika sudah selesai proses pembelajaran, ada penilaian, ada evaluasi, ada revisi. Untuk evaluasinya kita akan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi kalian nanti mengisi soal lewat Quizzes ya. Kemudian untuk refleksinya Ibu akan menggunakan Padlet. Jadi Padlet itu adalah sebuah dinding yang nanti Ibu akan tayangkan di sini. Jadi untuk refleksi silakan kalian nanti sebutkan di dalam Padlet tersebut ya. Jadi nanti akan muncul di sini seperti itu. Nanti Ibu bagikan linknya. Kemudian seperti biasa yang aktif menjawab akan dapat nilai. Semakin banyak bertanya, semakin banyak menjawab, berarti nilainya akan semakin besar. Ya. Bisa dipahami? Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Mari kita mulai pembelajaran ini dengan mengamati gambar-gambar berikut ini. Oke, jelas terlihat gambarnya? Coba dari kedua gambar ini kira-kira ada perbedaan atau tidak? Ada perbedaan? Ada. Silakan siapa yang bisa menganalisis perbedaan dari kedua gambar ini, Cung? Oke, silakan. Siapa? Ratu, silakan berdiri Ratu. Gambar ke-1 terlihat di situ teknologi sudah semakin maju, dan gambar kedua Nih, sebelum ada teknologi belum Iya. maju seperti sekarang. hal yang paling mencolok yang membedakan seperti apa? Seperti Apa? TV, TV kalau dulu radio, Oke, kemudian kalau ini apa? laptop. Laptop. Belum ada laptop tidak? Belum. ada. Ya. Jadi betul. Tepuk tangan untuk Ratu. Kemudian gambar kedua, kira-kira ada perbedaan tidak? Ada. Silakan yang bisa menjawab perbedaan dari kedua gambar ini apa? Silakan berdiri. Siapa namanya? Aldi. Silakan. Jadi perbedaan dari gambar yang pertama sudah terlihat jelas bahwa keluarga bisa berkumpul dengan baik tanpa adanya teknologi. Sedangkan gambar yang kedua, karena dampak dari teknologi tersebut, semua anggota keluarga terlihat sibuk dengan dirinya masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk Aldi. Ya, jadi ini ada dampak negatif dilihat dari sisi sosialnya ya. Iya. Jadi di mana kalau ini belum ada HP, enak diunduh semuanya. Komunikasi berjalan lancar ya. Nah, kalau di sini sudah ada sudah ada handphone, iya ada gitu ya. Saling berhubungan tapi ternyata sosialnya tidak ada karena semuanya sibuk dengan masing-masing. Mana yang terjadi hari ini di kehidupan kita? Yang Kemudian satu lagi, apa pesan dari kedua gambar ini? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Siapa namanya? Davin. Silakan Davin. Pesan dari gambar itu, anak-anak sering main gadget sehingga kecanduan game online. Ya, adanya kecanduan game online. Tangan, Davin. Berarti setelah penayangan gambar-gambar tadi kalian sudah bisa menganalisis, oh ternyata apa? Ada negatif. adanya dampak positif dan ada negatif dari pengaruh apa? Kemajuan pengetahuan dan teknologi. Oke, good. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja
Naila. Oke, Naila silakan berdiri. Hakikat iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Oke, Naila, di sini poinnya apa? Ada istilah? Ada. Memberi kenyamanan. Seperti apa itu kenyamanan? Berarti sama artinya dengan sebuah kenyamanan. Berarti bisa juga diartikan dengan sebuah kemudahan. Betul nggak? Ya. Nyaman, mudah, enak, gampang. Itu hakikat iptek, ya kan? Ya. Sekarang apa serba apa? Serba cepat, serba bisa, serba cepat, serba canggih. Ya. Ya. Ini bisa juga diartikan dengan sebuah kenyamanan. Betul nggak? Kita rasakan nggak hari ini? Ya. Coba handphone, apa-apa kita tinggal apa? Telepon. Tinggal telepon, tinggal pencet, ya kan? Ya. Mau makan, tidak mau masak, tinggal Oh, ya kan? Mau pergi ke Jakarta, tidak punya kendaraan, tinggal Ojek. Grab, dan lain sebagainya. Ya, itu yang disebut dengan memberikan kenyamanan. Oke. Apa saja tanda-tanda perkembangan iptek? Ya, silakan dibaca. Siapa yang membaca? Oke, silakan berdiri. Siapa namanya? Nijma. Oke, silakan Nijma. Berikut sebagian perkembangan teknologi dunia pada abad ke-20 dan setelahnya. 1. Transistor. 2. Serat optik. 3. Komputer. 4. Internet. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian, bagaimana Bu kalau perkembangan iptek di Indonesia apakah sama seperti perkembangan iptek di dunia? Sama atau tidak? Sama tidak? Sama tidak? Sama ya, mengikuti kan, namanya juga dunia berarti diikuti oleh Indonesia. Cuma ada 3 yang paling mencolok yang menandakan adanya perkembangan iptek di Indonesia. Oke, siapa yang mau baca? Satu orang lagi, Jum. Ayo, silakan. Berdiri. Siapa namanya? Satu, Silakan. perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad 20 yaitu 1. Di bidang pertanian dibuatnya RAS Nursery, 2. Di kelautan dibuatnya perahu layar, 3. Di bidang busana Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun. Oke, tepuk tangan. Isan, tahu tidak sering? Tahu? Kayak gimana tidak seringnya? Ada yang tahu tidak sering seperti apa? Bisa tahu? Di sawah? Iya, kalau di kita itu di apa? Cikebang, tahu? Ya. Nah, itu namanya terasa ulang. Nah, itu. Kemudian perahu layar tahu kan? Dulu perahu layar, kalau sekarang Mesin. mesin ya. Kalau perahu layar berarti masih menggunakan apa? Angin. Dayu. Kalau sekarang di Pangandaran masih ada perahu layar? Ada, tapi mungkin kalau sekarang menggunakan mesin. Ya, nah ini di sana. Kalau dulu apa? Ditenun, kan? Manual.
semuanya sudah ada peta konsepnya, kemudian ini petunjuknya, ya, ini. Coba lihat. Oke, mohon diperhatikan dulu sebentar. Di LKPD terdapat dua gambar, ya. Ini berupa video, ada yang kecanduan game online, kemudian ada yang inovasi teknologi. Sebenarnya bisa kalian klik di YouTube ini, ya. Untuk mengklik ini silakan diklik atau mau kita tayangkan. Supaya lebih jelas ya terkait dua video yang ada di LKPD, Ibu akan tayangkan di sini. Silakan disimak baik-baik dari kedua video ini dan kemudian analisis dampak positifnya apa, ya, kemudian dampak negatifnya apa. Jelas? Jelas. Nah, disimak baik-baik video. Mahasiswa Indonesia terus berkreasi melakukan inovasi di bidang teknologi. Mahasiswa Universitas Indonesia Cipta Karya mencetak tools praktis yang dapat diakses secara mandiri. Sementara itu kendaraan listrik ciptaan mahasiswa Universitas Gadjah Mada Udah cukup ya? Cukup. Miris bukan? Miris. Ya, jadi berbanding terbalik antara video 1 dan video 2. Nah, sekarang silakan kalian ungkapkan lebih panjangnya, diskusikan apa saja dampak positifnya dan apa saja dampak negatifnya. Ya, jelas tadi sudah ada di video, silakan. Lihat. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan tanyakan, ya. Boleh. Selesai pengerjaannya? Sudah. Sekarang kita presentasi ke depan ya. Tapi kelompoknya bebas pilih yang mana dulu. Silakan siapa kelompok pertama yang mau ke depan? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan. Kelas sini ya. Kelas sini. Silakan. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan dari kedua video tersebut. Tadi di kalangan remaja seperti kecanduan game online. Betul. Oke, bisa lanjut. Yang kedua yaitu dampak positifnya akan dibacakan oleh Jessi. Dampak positif seperti yang kita lihat dari video di atas, dampak positifnya yaitu memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan pelayanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi. Oke, sip. Lanjut. Selanjutnya yaitu untuk solusi kedua video tersebut akan dijelaskan oleh Aisyah. Untuk solusi terhadap permasalahan kecanduan game online, kelompok kami memberi 3 solusi. Ya. 1. Pembatasan waktu bermain game online. 2. Pengawasan orang tua. 3. Mengeksplor bakat di dunia nyata. Selanjutnya yaitu dampak positif iptek di bidang hukum akan dijelaskan oleh Naila. Oke, ini berarti menganalisis dampak positif dan negatif itu di bidang hukum. Berarti yang disambungkannya cukup mencantumkan apa? Nomor HP bisa, ya kan? Nah, jadi semakin canggih ya. Jadi jelas iptek ini sangat membantu dalam bidang hukum, khususnya untuk pihak kepolisian gitu ya. Silakan lanjut. Yang ketiga, memberikan dorongan yang bersiar bagi konsol
game online. Bagaimana caranya untuk mengatasi anak-anak yang sudah kecanduan game online? Bagus sekali pertanyaannya ya. Silakan mau langsung jawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Ya. Caranya dengan cara menetapkan batasan agar game online tidak mengganggu pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah tangga, dan aktivitas fisik yang dilakukan anak setiap hari. Beberapa contoh solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok
Indonesia. Jadi Ibu minta tadi yang sudah ditugaskan ya dikerjakan di rumah secara individu saja. Jadi silakan kalian cari dari berbagai sumber bagaimana sejarah perkembangan iptek di dunia dan bagaimana sejarah perkembangan iptek di Indonesia. Jadi ini untuk menambah hasanah keilmuan kalian dan pengetahuan kalian. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat berkehidupan dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan pimpin lagi untuk Setelah belajar mulai kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.